Sorry hari kalau agak lambat, soalnya agak flu pilek sudah 1 minggu, tapi tidak bakal mati ya belum waktunya. Ingat bulan lalu saya khotbah sini, saya bilang saya lupa bawa kertas papirus. Nah, ingat tak? Sekarang bawa supaya tidak hutang Injil ya. Ini kertas yang dilihat itu di slide itu foto lah. Zaman dulu cara tulis Alkitab selain lempengan tanah liat, apa itu kulit-kulit binatang, atau yang terkenal ini kertas papirus. Ini asli ya kertasnya. Nanti saudara sebentar mau lihat boleh. Itu semacam pohon papirus, daunnya dikeringkan baru ditempel-tempel pakai anu. Jadi zaman dulu ada kertas, tapi tidak ada percetakan ya. Tapi ini lukisan juga lukisan asli loh. Karena begini orang Mesir. Ini papirus hanya di Mesir seluruh dunia. Buatan Mesir. Dan saya sempat belasan tahun yang lalu di Taiwan ketemu di pasar Sengkol, pasarnya itu pasar Sengkol atau pasar malam. Orang Mesir jual barang-barang mereka. Jadi saya sempat ambil beli ini. Ini sudah saya simpan belasan tahun yang lalu. Ini sudah sempat kemudian nanti boleh. Ini hari kita dengan seri baru Yohanes 3:16. Entah saudara mengetahui tidak bahwa dari seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ada 66 kitab, 1189 pasal, 30.000 lebih ayat. Ada 3 bagian Alkitab dihafal oleh orang Kristen seluruh dunia dengan bangsa bahasa yang berbeda. Yang satu kita sudah selesaikan lah, itu doa Bapa kami lah. Doa Bapa kami dihafal oleh bangsa apapun, bahasa apapun, asal orang Kristen. Kita sudah khotbahkan 7 kali ya. Sekarang tanggung jawab kamu jalankan ya. Saya hanya membongkar apa tuh mengupas ayat Alkitab, kamu punya hak untuk jalankan. Yang kedua ini Yohanes 3:16. Ini lebih hebat lagi. Kenapa lebih hebat? Anak kecil pun hafal. Kecuali guru sekolah minggu tidak ajar mereka hafal ya. Saudara keperbangsa bangsa, anak sekolah minggu usia 5 pun dia hafal ini ayat. Yohanes 3:16. Ada lagi satu bagian ayat Alkitab ya. Sampai saya tidak janjikan ya. Tidak jadi saya kupas tidak. Waktu saya kan countdown kan. Saudara mungkin tahu. Tapi jarang gereja Indonesia hafal. Orang bule hafal. Ada sebagian, bukan semua. Sebagian gereja Chinese hafal. Ada sebagian orang Korea hafal. Tidak semua. Tapi orang bule pasti dia hafal juga ayat itu. Apa? Terkenal juga. Mazmur 23. Ada apa enggak? The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Dihafal turun itu. Itu pun kalau ada waktu Tuhan nanti saya janjikan itu bisa dikupas lagi seperti nanti itu doa Bapa kami. Ada 6 ayat paling kurang 6 khotbah. Tapi I don't promise. Soalnya ini panjang. Saya pernah bilang Yohanes 3 bisa dikhotbahkan 10 kali ya. Lebih malah. Paling kurang bisa 15 kali. 15 seri. Jadi kalau 15 seri berarti more than 1 year ya. Waktu itu sudah hampir 3 waktu saya bikin selamat jalan ya. Selamat tinggal ya. Martin Luther, orang Jerman yang lahir pada tahun 1483 meninggal tahun 1546, jadi abad 15-16. Dia bilang Yohanes 3:16 adalah the heart of the Bible. Yohanes 3:16 dari Kejadian sampai Wahyu adalah jantung daripada Alkitab. Bahkan kalau saudara perhatikan sejarah dunia atau sejarah gereja, sejak Alkitab terjadi dalam bentuk ini, kurang lebih AD 300-an sesudah Masehi sampai sekarang, berapa banyak orang memusnahkan ya? Mula-mula dari pemerintahan Romawi membunuh, memusnahkan Alkitab. Kita juga tahu banyak negara-negara Islam fanatik memusnahkan Alkitab tuh. Maka terjadi perang agama, kita juga bahkan mereka punya Al-Quran, jadi cecok. Negara komunis mau Zedong pada tahun 1965, Cultural Revolution di China, bakar semua Alkitab. Tapi puji Tuhan, Alkitab masih ada. Seandainya Alkitab ini dimusnahkan, memang tidak ada lagi di dunia ini, dalam bentuk apapun juga,
hanya satu ayat tinggal di otak banyak orang Kristen termasuk anak-anak kecil. Yohanes 3:16, Tuhan sanggup memakai ayat ini menyelamatkan manusia di dunia ini. Hanya satu ayat. Bahkan dengan satu ayat Yohanes 3:16, Tuhan sanggup memakai ayat ini untuk mengutus misioneri juga. Makanya Martin Luther berkata, jantungnya Alkitab. Dan puji Tuhan, jadi saya sebagai biblical surgeon, saya ahli bedah Alkitab ya. Kita akan kupas ini Alkitab, dibagi dalam bentuk begini. Coba PowerPoint. Yohanes 3:16 ini dibagi 13 bagian, setiap kata berguna. Bukan ini. Dan 13. Setiap kata berguna. Yang pertama for lah. For bisa kasih judul The Greatest Reason. Akan saya khotbahkan nanti. Jadi tema khotbah bulan depan. Baru God, the greatest lover. Baru soul love, the greatest degree of love. Akan kita khotbahkan setiap satu khotbah nanti. The world, the greatest number. Baru itu yang kelima, that he gave the greatest action. Kita kekurangan di sini, saudara. Kita kan kekurangan di sini. Berdoa terus berdoa tidak ada action. Mana mujizat terkait? Tuhan sendiri take action. Send his son to this world. Dan kita korbankan. Baru his only begotten son, the greatest gift. Pemberian Tuhan yang terbesar adalah anak tunggal. Akan saya khotbahkan tema yang ke-6. Berikutnya, yang ke-7, that whoever, the greatest invitation. Yang ke-8, believe, the greatest simplicity. Cara yang paling gampang percaya. Kayak banyak orang masih tidak percaya. Nanti saya khotbahkan satu khotbah nanti. Khotbah yang ke-8. In him, siapa him kan Yesus lah. The greatest person. Yesus adalah orang yang teragung. Akan saya khotbahkan satu khotbah. Yang ke-10, shall not perish, the greatest deliverance. Tidak binasa berarti penyelamatan yang terbesar. Yang ke-11 saya skip nanti, saya tidak khotbahkan karena gampang sekali. But the greatest difference. Kenapa difference antara masuk ke neraka dan ke surga? Ini saya tidak khotbahkan nanti. Dan have the greatest certainty. Tuhan punya janji, kepastian yang paling besar. Ini saya juga tidak khotbahkan. Dan terakhir, eternal life, the greatest possession. Harta yang paling besar adalah hidup kekal. Bukan rumah bertingkat 10. Bukan dolar yang begitu banyak di bank atau emas begitu banyak, tapi hidup yang kekal. Akan saya khotbahkan. Jadi dari 13 bagian ini kita khotbahkan 11 kali. Dan tahu hari ini hanya introduction. Gini hari coba yang ditanya 7. Mana? 7 dimensi kasih Allah. Dari Yohanes 3:16 secara introduction bisa ada 7 dimensi kasih Allah. Jadi khotbah yang ke-12 dan yang ke-13 ada kasih lagi satu. Yohanes 13 ada the first of hope. Mana? Ada. Saya interpret bukan ada. John 3:16. Ya. John 3:16, 7 dimensions of God's love. John 3:16, the first of hope. Di hari kita ini, nanti yang 11 dan yang terakhir penutup nanti khotbah yang ke-13. Yohanes 3:16 adalah ayat pengharapan. Jadi kalau ini makanan rohani, ini hari hanya kasih kalian appetizer, introduction. Menunya nanti dari kata for God so loved the world terus turun, dan ini yang terakhir nanti dessertnya ya. 13 kali. Waktu itu pasti lewat setahun ya. Belum lagi kalian nanti kalian apa bulan Mei saya khotbah lagi. Apa tuh? Berarti skip lagi karena hari ibu lah. Belum kalian punya bulan Juni nanti apa itu kalian punya malam misi lagi. Saya di cancel lagi ya. It's up to you. Penena 1 tahun tidak selesai. Belum lagi nanti kalau tidak salah September Oktober saya akan kembali ke tahun lagi 1 tahun 1 bulan.
Saya cancel lagi kalian, kalau jadi adil lah. Jadi pasti lewat setahun baru selesai, karena sebulan satu kali lah. Sekarang kembali, kenapa saya sengaja pakai teks bahasa Inggris? Coba lihat bahasa Inggrisnya. Ayat bahasa Inggrisnya. Oke, PowerPoint. Lagi ngantuk ya. Bukan. Yang saya pakai bahasa Indonesia kenapa? Oke, saya sengaja ambil bahasa Inggris. Jadi setiap kali saya khotbah di sini, tema ini pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris ada tenses, tata bahasa ya. Coba lihat. For God so loved, bentuk past tense ya. Oke, baru He gave bentuk past tense ya kan? Baru only because of that whoever believes bentuk simple present. Baru shall not perish bentuk future. Eternal life. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Chinese tidak ada tata bahasa tenses. Bahasa Indonesia bahasa Chinese dia bilang saya mau ke pasar sebentar. Tidak bilang I will go to the market later or this afternoon. Tapi saya mau ke pasar nanti sore. Tapi karena sore kan. Bahasa Indonesia bahasa Tionghoa sama juga bilang I went to restaurant yesterday. Orang barat sudah tahu I went berarti sudah lewat kan. Kita bahasa Indonesia, bahasa Chinese sama juga, tidak ada tenses. Jadi kita pakai bahasa ini sebagai patokan, tapi jelaskan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena lebih cocok dengan bahasa Yunaninya. Seharusnya saya mau cetak semuanya pakai bahasa Yunani, tapi ada dua masalah. Nanti PowerPoint kebingungan dia. Dia punya komputer pasti ada bahasa Yunani. Kalian juga nanti bengong nanti itu bahasa apa itu. Jadi kita pakai bahasa Inggris sebagai patokan. Dan ini bahasa Inggris sampai dari ini siapa ganti ini? Ini kalian ngawurin ya. Ini NIV, New International Version. Saya tidak ambil NIV. Saya sengaja ambil New American Standard Version. Mana? Ya ini. His only begotten son. Ada alasan saya, oke? Di dalam pakai NIV. Memang artinya sama. Begotten sama the only son juga. Tapi ada artinya nanti. Nanti sampai ke sana juga. Dengan eternal life. Ada lagi bahasa Inggris terjemahkan di sini everlasting life, ya kan? Should not perish, everlasting life, the same thing. Tapi saya sengaja ambil New American Standard Version. Dia jangan diganti ya. Saya ada alasannya. Jangan semua jangan listen to preacher, oke? Jangan rubah-rubah sendiri, benar? Ada alasannya saya sebagai pengkhotbahnya. Kenapa pakai NIV, oke? Oke, kembali lagi ke sini. Kalian dia bahasa Inggris bisa pakai sebagai kata the greatest, paling besar atau kata paling agung dan sebagainya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan berikutnya, dalam bahasa Inggris ini dirumuskan nanti keluar ada 6 huruf berbentuk kata gospel. Coba PowerPoint. Saya kasih kalian lengkap ya. Kalau kamu tidak ambil hari ini, awas lu ya. Jangan makan siang nanti ya. Mana itu kalau gospelnya keluar? Dan saya tidak bodoh ya. Saya email juga ke Pamela Sua. Menurut Alkitab paling kurang 2 orang jadi saksi. Dia juga ada pasti. Dan saya ada kopi lagi di rumah ya. Mana ada keluar? For God so loved the world, sengaja diketik miring-miring dengan mungkin nanti di tengah bentuk kata gospel. Kau Yuna ketik ya. Ya makna yang ketik PowerPoint dapat kacamata ya. Keluar tak? Sony. Sudah berapa email kan saya kasih PS lagi, maksudnya perhatikan, mohon perhatian. Saya jelasin lagi loh. 2 kali loh. Sengaja diketik begitu dengan bentuk nanti keluar kata gospel dari ayat ini. Kemana-mana saya sengaja mau tulis lagi di tangan nanti. Takutnya kalian nanti lupa lagi atau you punya komputer something wrong. Supaya kentara. Sekarang muncul-muncul ya. Ada enggak? Jawab dong. Nggak ada, makanya di mana ya, di email saya ada ya. Nanti Pak Rasul yang kasih saksi ya, ada di email dia juga. Kecuali juga sudah hapus ya.
Cuma kembali ke itu bahasa yang bahasa Inggris tadi, for gospel of the world. Maksudnya begini, diketik nanti ini God-nya di tengah, baru only di tengah juga jadi G-O lah. Baru nanti S-nya di tengahnya jadi G-O-S, baru P-nya di tengah, baru I di tengah dengan L di tengah. Jadi kali tulis berarti G-O-S-P-E-L jadi gospel. Ngerti? Diketik begitu sengaja. Tapi mereka lalaikan, dikira saya main-main aja. Ini bukan anak-anak punya main itu apa? Crossword. Dan kali tak anu tak email kamu ikuti ya. Gua pertopannya bukan kamu. Memang sengaja dibegituin. Jadi dari satu ayat ini yang dihafal seluruh dunia, kalau sudah rumuskan ada kata gospel keluar G-O-S-P-E-L dikasih tengah semua kata gospel. Ngerti maksud kalian? Masuk. Jadi sekarang yang berikutnya, orang tanya sama kalian bahasa Indonesia Injil, apa itu artinya Injil? Atau bahasa Inggris gospel, what does the word gospel mean? Tahu nggak? Sudah jadi Kristen cukup lama, nggak tahu jawabannya, repot juga. Siapa tahu? Mana Leon? Dia pergi ngajar ya, pintar juga dia. Kabar baik. Kata gospel dari the original word tidak pusing itu bahasa, dia bahasa Inggris. Kata the gospel original word artinya good story atau good news. Contoh satu lagi ya, ini nanti saya jelaskan nanti kalau waktu khotbah seri apa nanti. Kalau kita sudah dengar di seluruh dunia, khususnya negara barat ya, God bless you, God bless you. Iya kan? Iya kan? Pernah dengar kan? Sedikit bilang God bless you, kecuali orang Yahudi tidak boleh ya. Karena orang Yahudi tidak boleh sembarangan menyebut nama Allah. Kalian pernah perhatikan kata God bless you? Sebenarnya tata bahasanya tidak benar. God kan He ya. Harusnya blesses benar. God blesses you, ngerti tak? Atau He gives, yang katanya tadi believe kan harus bentuk S tak? Tapi God-nya bless aja, bless you. Tadi ada lagu itu, lagu tadi kita nyanyi ada bless lah. Itu ada ceritanya saudara, kenapa God bless you? Apa artinya God bless you? I will tell you. Beberapa bulan kemudian datang ya. Ada sanggupa dengan ini nanti. Karena ada word origin. God bless you. Kenapa kan God blesses you? Baru benar kata bahasa Inggris. Karena God kan He. He blesses you. Or she blesses you. Kenapa blessnya tidak ada bentuk? Bentuk itu seperti ini. Sini ada Pak Dokter ya. Pernah tinggal di Austria. Saya sengaja singgung ya. Karena saya pernah belajar bahasa Jerman 3 tahun. Waktu itu masih di SMP. Tapi tidak dipakai lupa. Itu bahasa Yunani hampir sama dengan bahasa Jerman. Terlalu banyak kasus di das. Baru banyak dia punya structure lebih ruwet daripada bahasa Inggris. Apa bedanya? Tuhan ajaib pakai bahasa Yunani supaya untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Makanya di sekolah Alkitab seluruh dunia, baik Indonesia, di tahun di Amerika, kalau Anda tidak lulus elementary big, tidak dapat gelar. Kalau Anda tidak lulus elementary Hebrew, tidak dapat gelar. Jadi emas. Untuk apa? Untuk menggali firman Tuhan. Gospel artinya good story or good news. Tetapi good story atau good news apa? Berita bagus, berita baik tentang apa? Ini baru lewat New Year, baru lewat Christmas. Kan ada banyak seluruh dunia lagi malah, bukan Amerika. Kan selalu ada on sale. Itu kan berita bagus juga lah, good news juga lah. Good news about DC Penny 50% off, good news about Macy, good news anything. Itu namanya gospel? Tidak. Gospel artinya good news about the love of God.
Gospel Injil artinya berita baik tentang kasih Allah. Bagaimana itu kasih Allah? Di sini kita dapatkan satu ayat Yohanes 3:16. Saya dapatkan 7 poin. Kembali ke 7 poin. 7 dimension of the love of God yang khotbah hari ini sebagai appetizer. Yang pertama, saya sengaja pakai bahasa Inggris juga ya. Nanti kita terjemahkan. Kalian juga tahu bahasa Inggris kan? Enggak, saya ngomong terus terang ya. Ini khotbah gereja ke-10 kan di sini. Saya khotbahkan. Di Amerika gereja ketiga. Saya pernah khotbah gereja saya di New York sudah beberapa tahun yang lalu. Gereja saya di Monterey Park. Di Indonesia hanya satu gereja Kristus di Mangga Besar. Itu saya dalam perjalanan dari Taiwan pulang ke Indonesia. Mereka todong saya dalam perjalanan. Saya tanpa persiapan itu jadi khotbah ini aja. Yang paling banyak saya khotbah di Taiwan 6 gereja yang berbeda. Dan mereka tidak begitu tahu bahasa Inggris, banyak kaki nenek, tapi mereka juga hanya ngerti ya. Jadi kalau kamu dengar bahasa Inggris di sini susah loh ya. Lebih pulang ke kampung kamu aja ya. Kita pakai anu juga. Hanya di Taiwan saya pakai bahasa Inggris, tesnya jelaskan pakai bahasa Chinese. Di sini pakai bahasa Inggris, jelaskan pakai bahasa Indonesia. Coba ini 7 ada lagi I ya. Semua I. Iya lah. Ada artinya saudara. Yang pertama dulu, the love of God is extra virgin. Apa artinya extra virgin? Apa artinya extra virgin? Saya cari kamus nanti ya. Dari kamus bahasa Inggris artinya going beyond reasonable limits. Benar? Itu yang extra virgin. Kasih Allah itu melampaui batas yang tertentu. Tanpa batas malah kalau pakai bahasa Indonesia yang biasa. Beda saudara. Dari mana ayatnya? Kembali ke Yohanes nanti. Bahasa Inggris sudah kembali lagi. Jadi PowerPoint hari banyak kerja ya. Kembali ke Yohanes nanti. Ya. Dari mana ya? Dari kata so love. Karena extra virgin. Jadi God's love is so love. Tidak hanya bilang go love. Go so love. Tuhan lagi melakukan sesuatu. God doing something. What is the something? God loving you. Tapi not only God loving you. Go so loving you. Berbeda saudara. Contoh paling gampang. Suka bilang I love you loh. Itu gak biasa saudara. Tapi kalau bilang I love you so much. Beda ya. Ada soalnya saja. Bahasa Yunani ada. Ini namanya kasih Allah melampaui batas. Karena dia bukan saja mengasihi seperti biasa. Dia sangat mengasihi. Yang heran, Alkitab bahasa cari tidak ada kata ini, dibuang. Bahasa Indonesia bagi terjemahkan. Karena begitu besar, terjemahkan begitu besar bahasa Indonesia. Bahasa ini dibuang. Sen ai shida. Tidak ada kata so-nya, tidak ada, dibuang. Bahasa ini juga dibuang kata karena. Kata for-nya juga dibuang bahasa Chinese. Saya tidak tahu kenapa begitu. Yang kedua, the love of God is. Oh ini saudara di tangan aja ya. Ini ada yang cetak keluar. The love of God is extensive. Kenapa the love of God is extensive? Coba kita lihat kembali. Jadi PowerPoint hanya di Yohanes 3 aja. Yang lain kita ada di tangan. The love of God is extensive. Kenapa kata extensive apa artinya saudara? Artinya covering a large area. Or having a wide scope. Karena apa? Karena kata the world di sini. Tuhan mengasihi dunia. Bukan saja orang tertentu. Itu namanya ekstensif. Diperluas. Mencakup daerah yang luas sekali. Yang ketiga, the love of God is expensive. Apa artinya kata expensive? Hah? Benar? Tanda ingin jawab mahal. Ini masalah di sini. Banyak orang Kristen tidak tahu itu kasih Tuhan itu mahal.
Kenapa mahal? Karena He gave His only begotten Son. Anak satu-satunya dikorbankan di atas kayu salib. Itu mahal, saudara. Saudara pernah lihat warta berita di sini, Amerika, Channel 7, ABC-nya atau apa? Itu tahun lalu, saya lupa tahun berapa. So itu masuk Yahoo, saya suka pakai Yahoo daripada Google. Diterbitkan. Diterbitkan di Yahoo detail dengan fotonya lagi. Pernah terjadi di Philadelphia tahun lalu, saya lupa bulan berapa. Satu penny uang Amerika. Ada nggak penny? Satu penny yang uang antik tahun 17-an. Modelnya apa? Bukan model sekarang Lincoln dah punya kan. Modelnya bentuk Garuda terbang. Satu pen dalam bentuk masih 99% bagus, tidak kotor, tidak coret-coret, di auction, dijual di Philadelphia, harga model $1 million. Pen. Orang bule berani beli. Seorang bapak yang diturunkan oleh kakek nenek orang yang dia masih simpan. Dia auction model $1 million, 1 sen. Kenapa? Tinggal satu-satunya aja di Amerika. Itu tahun 17-an, hampir 300 tahun yang lalu. Punya uang mahal karena di only. Banyak orang Kristen tidak tahu, banyak orang hamba Tuhan juga tidak tahu. Makanya banyak orang Kristen jadi cheap Kristen, orang Kristen murahan. Tahu orang Kristen murahan? Saya kasih contoh ya. Ini murah, ya sebenarnya lah. Ini juga bunyinya juga cheap lah. Ini apa artinya? Kita banyak orang Kristen murahan karena suka makan ini. Makanya ada potato chip, sekarang ada banana chip. Ayo ke Hawaii supermarket di Valley Boulevard Delma, ada apa itu banana chip dikeringkan dibikin chip. Orang Indonesia suka apa? Kerupuk udang itu chip juga, shrimp chip, apalagi. Ada lagi jackfruit chip, saya ada pernah beli di Hawaii supermarket. Jackfruit maksudnya nangka, dikeringkan jadi anu. Ada lagi durian chip. Sekarang ada banyak chip lah. Orang Spanish suka makan apa? Doritos chip ya. Tahu Doritos tak? Dibuat dari itu corn. Semua chip itu apa? Coba tanya dokter. Itu semua junk food, tahu enggak? Itu dokternya ngelungan, puji Tuhan. Junk food. Makanya banyak anak Tuhan dengan khotbah yang tidak berkualitas tinggi jadi orang Kristen cheap. Banyak hamba Tuhan juga sembarangan khotbah aja. Saya bukan pada maintain yang fakta kenyataan. Ada orang Indonesia 80%, ada 3 hamba Tuhan di sini. Di Al-Quran ada satu khotbah tanpa persiapan, tidak perlu, masih hidup orangnya, tidak perlu sebut namanya. Tanpa persiapan khotbahnya. Ada satu khotbahnya orang tidak ngerti. Saya tahu kalian pernah guna dia susu khotbah orang tidak ngerti, terlalu melayang-layang. Ada satu khotbahnya apa? Itu aja. Orang Indonesia lapor ke saya. Orang Indonesia juga pengkhotbahnya, saya tidak perlu sebut namanya. Yang berdiri di sini bukan cheap preacher, expensive preacher. Kita kalau selalu makan spiritual cheap food, makanan rohani yang tidak kualitas tinggi, makanya rohaninya saya pernah kesalahannya SD ya. Bukan sebenarnya kritik, fakta kenyataan. Berapa banyak di Indonesia dengan khotbahnya 20 menit sudah selesai. Kalau khotbahnya kepanjangan, tidak mau. Makanya rohaninya saya sudah keliling berapa gereja. Orang udah saya khotbah pakai ini minimum 45 menit ya. Kalau kita tidak mau khotbah kau, itu gereja Chinese begitu. Jadilah orang Kristen yang expensive. Karena kita telah dibayar dengan harga yang mahal. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Dengan darah Kristus yang terkait salib. Expensive. Karena kasih Allah. Jadilah hamba Tuhan yang expensive juga. Jangan yang cheap.
Yang berikutnya, kasih Allah. Ya, untuk kita salah ketik ini. The love of God is expansive, hanya berbeda satu kata. Expansive hanya I, ini expansive kan A. Berarti apa? Kata expand kan menjalar. Bahasa Inggris mungkin menjalar. Dari kata apa di Yohanes 3:16? Dari kata whoever. Ini. Tadi itu on the only begotten son. Whoever. Siapa saja tanpa kecuali yang mempercaya pada Tuhan Yesus dapat hidup yang kekal. Ini kata siapa saja penting, saudara. Termasuk laki-laki, perempuan, termasuk orang kaya, orang miskin, orang yang berpendidikan, tidak berpendidikan, orang berwarna hitam, warna putih, warna yellow, warna merah, termasuk semua. Tanpa kecuali. Termasuk orang yang berdosa bagaimanapun dosanya, termasuk orang yang suci bagaimanapun sucinya, butuh Yesus. Karena Allah mengasihi segala bangsa dengan latar belakang berbeda-beda. Ini namanya whoever. Ini hanya introduksi, nanti sampai saya khotbah satu khotbah saya kata ini. Baru kamu lebih jelas lagi. Yang berikutnya, yang kelima, the love of God is exclusive. Eksklusif dalam kamus bahasa Inggris, being the only one. Atau kalimat berikutnya, given to no other. Siapa the only one? Ini him. Him siapa? Jesus. Kasih Allah itu eksklusif hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang keduanya. He's the only one. Eksklusif. Kalau satu hari bosmu bilang kamu, hey, you are so exclusive employee. Hey, jempol itu loh. Itu berarti jempol. Kamu khusus. Dari begitu banyak employee, kamu khusus. Bagaimana eksklusif? Nanti sampai saya ke sana baru saya khotbahkan. Itu mungkin sampai sudah hampir tahun-tahun 2015 lagi ya. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Yang berikutnya, kasih Allah exceptional. Yang keenam, the love of God is exceptional. Bahasa ini terjemahkan paling singkat, kekecualian. Sebenarnya kata exceptional, arti kata exceptional ada lebih bagus lagi definisinya. Kata exceptional berarti omission, berarti dihapuskan, atau a case to which a rule does not apply. Apa yang does not apply di sini? Not perish. Karena kasih Allah membuat penerima kasih Allah itu tidak binasa, tidak akan dihukum mati selamanya lagi. Not perish. Itu namanya exceptional. Orang yang di luar Kristus akan hukuman mati kekal. Tetapi sudah terima kasih Allah dalam Kristus. Not perish. Itu namanya exception. Akan saya khotbahkan secara detail dengan bumbu-bumbu masak yang kalian suka ya. Orang Indonesia suka pedas. Ini saya kasih yang pedas punya ya. Baru kamu mengerti ya. Dan seumur hidup kamu tidak lupa perkhotbahannya, meskipun saya di dunia lain nanti. Yang berikutnya, the love of God is what? Eternal. Ini mudah dimengerti. Eternal life. Kenapa kita bisa dapat hidup kekal? Karena Allah mengasihi kita. Simple. Tapi apa ini eternal life? Nanti saya khotbahkan secara detail. Itu berarti khotbah yang ke 12. Berarti tahun depan. Habis belum? Henry bisa habis begitu cepat. Jadi satu ayat ini secara introduksi ada 7 I. Saya pernah beritahu kalian di sini secara tidak detail. Yang kita ada angka-angka, saya pernah berapa kali ada arti. Tetapi ya, ini bukan angka lotor ya. Kau pernah kau PT gejala hanya mereka pergi lotor hanya tidak anu. Siapa suruh? Di Taiwan juga ada loteri.
Sekarang banyak negara punya lottery karena banyak negara pemerintah tidak punya duit. Jadi tiranya pakai lottery. Angka 7 berarti angka sempurna Allah. Selain angka 3. Kenapa angka 7 adalah angka sempurna Allah? Jelas sekali saudara. Dari Kejadian pasal 1, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari. Hari ke-7 Tuhan istirahat karena milik Tuhan. Makanya gereja Adventist hari ke-7 mereka hari Sabtu libur. Ada satu toko Indonesia di Monterey Park, Sam Nutrition, tahu? Pernah itu Pak Joni pernah pergi ya? Iya Joni ya? Sam Nutrition itu pemiliknya dia Seven Adventist. Di seberang jalannya Hong Kong Supermarket di Garfield. Dia hari Sabtu dia tutup. Dia Seven Adventist. Kenapa hari Sabtu hari ke-7? Memang pernah. Hari Minggu hari pertama, sudah banyak orang sudah tahu. Hari Minggu hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7. Hari 7 bukan Minggu ya, jangan salah hitungnya. Bagaimana cara tahu? Itu another story. Ya, kita ada. Tapi di Yohanes juga ada. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang pertama, bukan hari ke-7, hari Minggu. Di Yohanes ada, Jadi 7i itu I bisa stand for bahasa Yahudi Elohim, Allah Tritunggal. Jadi itu dikasih oleh Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus itu Allah Roh Kudus, dan kasihnya 7 dimensi sempurna. Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan sempurna, 100%. The question is, how much do you love God? How much do you love God? Jawab sendiri nanti kamu ya. Saya belum begitu tua, baru usia 58, dan akhirnya saya lupa ya. Saya janji akan khotbahkan persembahan 1/10, nanti saya akan khotbahkan. Saya sudah seri ini selesai, kalau masih ada baru saya khotbahkan persembahan 1/10. Setuju dan setuju tak? Setuju saya goodbye. Saya bukan persembahan 10 masuk kantong saya, enggak. Tapi perlu dikhotbahkan, karena banyak orang termasuk orang Indonesia. Ada gereja Indonesia masuk ke lawsuit juga kan, saya tidak perlu namanya, gara-gara persembahan 10. Jika persembahan 10 masuk ke kantong hamba Tuhan, tidak. Itu Old Testament. Di New Testament lain lagi. Saya akan khotbahkan, saya tidak lupa. How much do you love God? Tuhan kasih kita sempurna. Kita kasih Tuhan taruh menawar ya. Ketemu Tuhan baru tahu ya. Bukan ngomong saya, ketemu Tuhan saya hanya alat kupas Alkitab. Yang berikutnya, tadi kita ada seri itu. Coba satu ayat ini bisa bagi 13 bagian. Ini ada for, God, sola, semuanya ada 13 lah. Ini hanya introduction, dengan nanti saya punya konklusi. Kalau bisa semua 15 khotbah, tapi saya akan cut 2 aja, tapi 13. Apa arti kata 13? Saya pernah beritahu saudara tidak langsung. Angka 13 di Alkitab bukan angka celaka, bukan. Angka berkat. Di Alkitab angka 13 angka berkat. Saya kasih contoh yang paling gampang yang saudara pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Ada pernah tahu? The last sample, gambaran Tuhan Yesus kan 12 murid. Tuhan Yesus orang ke-13 loh. Saya pernah kasih Leonardo da Vinci kan gambar tuh perjamuan kudus waktu Tuhan Yesus yang muridnya 12 murid termasuk Yudas kan. 6 di sini, Tuhan Yesus di tengah-tengah. Bukan Tuhan Yesus orang pertama, enggak. 1, 2, 12 murid baru dia orang yang ke-13 menjadi berkat bagi seluruh dunia. Di sini juga yang ke-13 tuh sacrifice his life. Rasul Paulus, rasul yang ke-13 ya. Saudara pernah tahu iya? Yudas meninggal gantung diri, bunuh diri, ada penggantinya namanya Matius, kisah rasul ada. Kita yang ke-12, ya Yudas tidak termasuk. Paulus yang ke-13 jadi berkat. Coba baca perjanjian baru. Perjanjian baru hanya 27 kitab. Matius sampai kita Wahyu 27 semua. Rasul Paulus sekarang kurang lebih separuh. Puji Tuhan, saya lahir tanggal 13 Maret 13. Banyak berkat jadi banyak berkat kok. Bukan saya ngomong, banyak orang ngomong. 13 bukan angka celaka, angka berkat. Saya akan khotbahkan 13 seri di sini.
Semoga jadi berkah bagi kau. Jadi berkah di 6 gereja di Thailand. Mujizat terjadi 6 gereja semua. Nanti saya akan ceritakan pada suatu hari. Mujizat apa terjadi. Gara-gara Yohanes 3:16. Yang terakhir. Coba lagu yang kita akan nyanyikan. Saya akan kasihkannya sairnya. Udah diketik lagi masuk. Bahasa Indonesianya ada. Bahasa Inggrisnya The Love of God. Di sini bahasa Indonesia nanti kasih Allah dari PPK nomor 21. Bukan ini loh. Ini hari ngawur ini hanya power. Bukan ini. Bukan. Yang saya kasih kalian sairnya dari PPK nomor 21 ayat yang kedua. Kalau bahasa ini ayat yang ketiga. Coba lagu puji-pujian nanti yang PPK nomor 21 yang kita nyanyikan sebentar untuk nyanyian penutup. Bukan inilah, ini sudah mau bubar ini. Ada yang saya ingat, walau dengan daun selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur. Ini syairnya. Walau ini terjemahannya, yang bahasa asli bahasa Yahudi malah. Walau dengan daun setinta dan selaut, langit dijadikan kertas. Coba bayangkan. Dan tiap batang pohon sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Ini lagu khususnya. Kenapa khusus? Pengarangnya orang Jerman bernama Friedrich Martin Lehmann. Kenapa dia khusus? Kok dia karena lagu ini peristiwa sudah terjadi. Friedrich Martin Lehmann lahir pada tahun 1868, meninggal tahun 1953. Orang Jerman pasti karena dari namanya Friedrich. Tapi dia karena lagu ini di California. Karena dia imigran kemari pada tahun 1917, dia karena lagu ini dengan judul bahasa Inggrisnya The Love of God, ada di songbook bahasa Inggris. Bahasa ini terjemahkan ke sini. Dan anehnya, dia karena lagu ini dia campur. Dia ambil kutipan satu puisi, ini berbentuk puisi orang Yahudi. Baru saya tahu orang Yahudi sudah imigran ke Jerman dari dulu sekali. Yang mau dimusnahkan oleh Hitler pada sebelum Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1050. Ada seorang Yahudi tinggal di Jerman di kota Worms, W-O-R-M-S. Dia itu penjahat, saudara, kriminal. Jadi bukannya semua bangsa ada kriminalnya juga, toh. Dan kira semua orang Yahudi suci ya. Dia kriminal, lakukan perbuatan apapun, akhirnya jadi hukuman mati. Masuk apa? Tidak hukuman mati langsung, hukuman apa itu seumur hidup. Dia tidak langsung death penalty, tapi life sentence. Dan dia taruh di mana, saudara? Taruh di sel. Bahasa kita dan dia bilang sel, tahu sel. Saudara tahu penjara, tahu juga sel. Siapa di antara saudara pernah ke San Francisco? Ada satu pulau namanya Alcatraz. Pernah pergi tak? Pernah pergi tak? Itu pulau kecil Alcatraz kan di tengah-tengah, hampir tidak begitu jauh dari Golden Gate, tapi dia di tengah-tengah laut, kan pulau kecil. Itu pulau Alcatraz sama di Indonesia punya pulau Nusa Kambangan. Itu Alcatraz zaman dulu sengaja itu pulau di tengah laut, dikelilingi oleh laut. Zaman dulu di Amerika itu orang-orang yang bajingan sekali jatuhi hukuman, bukan hukuman seumur hidup, ditaruh di sana Alcatraz. Kenapa ditaruh di itu? Supaya dia suka keluar. Kalau keluar mah dia harus berenang juga kan. Dan sebelum dia berenang ke darat,
sudah ada patroli ke tempat dia itu Arkansas. Sekarang kan jadi tempat-tempat turis tapi ini di Jerman. Si orang ini, orang Yahudi, ditaruh ke sel hanya bentuk seperti batu gunung, pas bisa mungkin goa, tapi hanya kecil. Itu goa maksudnya lubang gunung. Kalau terali ada di depan sebagai pintunya. Jadi seperti kalau kita ngomong zaman sekarang kandang, karena binatang dia tidak bisa berdiri di titik tinggi. Dia tidak bisa tidur begini juga, tidak begitu panjang. Dia hanya bisanya duduk begitu, duduk begitu. I don't want to dirty nanti. Hanya duduk begitu aja di sisinya. Orang Yahudi. Dan ada orang khusus menginjili ke penjara. Sampai sekarang juga ada. Di Amerika juga ada, di tahun juga ada. Menginjili ke penjara. Orang ini menurut manusia, pakai istilah ini di Indonesia juga, sampah masyarakat. Pernah dengar tak? Tapi pernah diinjili. Dan di sana berapa lama sampai pada suatu hari jadi sinting, kurang waras. Ya maklum dengan hidup begitu. Dia kencing juga di sana, perang di sana, orang paling-paling waktu makan kasih makan. Dia meskipun narapidana, hukuman seumur hidup, tetap harus dikasih makan juga. Satu hari waktu orang kasih dia makan, dia orangnya ketidur, dipegang-pegang sudah dingin, mati dah, meninggal. Aja diambil kuncinya, bawa keluar mayatnya, dari tembok yang dia itu di tempat tinggalnya di goa. Ada tulisan bahasa Yahudi dengan warna merah, darahnya sendiri, saudara. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini. Walau dengan daun selaut, langit dijadikan kertas, saudara bayangkan itu laut begitu banyak air, langit dijadikan kertas. Tiap batang sebagai pena, dan setiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Akhirnya ini orang Frederick Lehman. Dia tidak tahu didapatkan dari mana. Ceritanya dia pernah waktu imigran California tahun 1917. Dia orang Kristen juga. Dia pergi di gerejanya dengan pengkhotbahnya, kutip syair ini. Akhirnya dia catat cepat dalam bahasa Inggrisnya dan dia jadikan lagu. Jadi bahasanya hanya satu ayat. Ayat pertama, ketiga dia sendiri tambah ini Frederick Lehman. Maksud penjahat ini, saya orang begitu berdosa. Masyarakat tidak anggap saya manusia lagi. Hukum Jerman menghukum saya hukuman seumur hidup. Daripada satu orang mengasihi saya, yang mengampuni segala kesalahan saya, yaitu Allah. Itu melukiskan 7 dimensi kasih Allah. Yang terakhir, ayat pemimpin kita, Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Coba sekali lagi, Efesus 3 18 dan 19. PowerPoint. Kata Paulus, aku berdoa kepada orang Kristen di kota Efesus supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, maksud segala orang Kristen seluruh dunia, dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kenapa kasih Allah? Yesus adalah Allah juga. Allah Tritunggal. Paulus lukis saja dengan satu kata, kalimat ini. How wide, long, high, and depth. Dalamnya kasih Allah. Yohanes lukiskan 7 dimensi. Kamu sudah dapatkan kasih ini.
Kalau belum hanya satu jalan keluar, Yesus Kristus. Percaya pada Dia. Kamu sudah dapatkan kasih Allah ini. Kembali pada pertanyaan saya. How much do you love Him? Mari kita masuk dalam doa. Minta Pak Albertus pimpin dalam doa. Makanya berkata sudah kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan telah mengizinkan kami melalui bahwa pendeta ini untuk kembali mengingatkan bahwa betapa besar kasih-Mu kepada kami semua ya Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami semua. Engkau telah memberikan anak-Mu yang satu-satunya untuk menyelamatkan kami di dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih yang begitu besar yang telah Kau berikan kepada kami. Tapi kami mohon ya Tuhan, adillah dalam diri kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami bisa mengenal, kami bisa mengembalikan kasih yang telah Kau berikan kepada kami itu ya Tuhan. Tuhan, siapkanlah kami ini ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi sosok anak-anak-Mu yang bisa menjadi berkat kepada sesama kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kembali ya Tuhan, Kau telah mengizinkan kami untuk mengenal kembali pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini hanya kami naikkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Thank you. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan jemaat segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala kita untuk memanjatkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami pada siang hari ini bersama-sama dengan rendah hati Bapa masuk ke dalam hadirat-Mu untuk memanjatkan doa-doa syafaat kami. Bapa, kami bersatu hati bersama-sama Bapa berdoa untuk gereja kami Bapa, untuk para majelis Bapa. Kami berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka Bapa, untuk boleh memimpin gereja ini, boleh menjalankan gereja ini Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa, bukan sesuai dengan kehendak mereka Bapa. Kami berdoa juga untuk mereka Bapa, berikan kekuatan Bapa kepada mereka, supaya mereka tidak lelah, supaya mereka tidak berputus asa Bapa dalam memimpin dan menjalankan gereja kami ini Bapa. Kami juga berdoa untuk para aktivis di tempat ini Bapa,
Kau juga memberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan kepada mereka masing-masing Bapa.